melihat mahasiswa saya sekarang itu terkategori autis. Kenapa saya katakan dia autis? Ya kata orang tuanya, teman-temannya, secara sosial dia tidak bersosialisasi dengan kawan-kawan. Kemudian dia tidak banyak bicara, tapi dia sibuk dengan handphonenya saja. Kemudian kontak mata dengan yang lain tidak ada. Nah, dalam kuliah, nah ini virtual ini mempengaruhi mempengaruhi kemampuan kognitif dan kemampuan berbahasa kita loh Bapak Ibu. Ya. Jadi ini efek negatif dari kuliah online. Sementara kuliah tatap muka itu mempengaruhi kemampuan kognitif dan kemampuan berbahasa lawan tutur kita. Ya. Jadi ketika kita kuliah online, itu anak-anak autis itu langsung saya berikan terapis. Bahkan saya lebih perhatikan dia supaya dia tidak sepanjang hidupnya seperti itu. Kenapa saya sebut autis? Dia datang ke kampus, dia bawa handphone, kemudian ketika kuliah dia rekam, dosen. Tapi dia melihat saya itu kosong saja, seperti melihat orang lain, seperti melihat sesuatu yang aneh gitu. Lalu saya tanya, ada apa dengan saya? Kenapa kamu tidak bersahabat? Mata kamu itu bukan mata mata bersahabat terhadap dosen. Tidak Pak, saya memang sudah seperti itu Pak. Nah kamu sakit ini. Kalau dalam ilmu neurolinguistik, kamu ini autis. Ya, kamu sibuk dengan diri kamu. Nah lalu itulah yang kita upayakan, bahwa kuliah psikolinguistik, kuliah neurolinguistik itu dapat diharapkan dapat merubah kepribadian pembelajar. Nah, itu harus dilakukan oleh seorang dosen. Tidak saja dalam mata kuliah psikolinguistik, tapi juga dalam mata kuliah lain. Jadi perhatian. Nah, ini salah satu contoh efek dari kuliah online yang sudah kita lakukan. Komunikasi kita dengan mahasiswa tidak langsung, tidak dapat memberikan perhatian yang lebih. Kadang-kadang kita bicara, dia bicara juga di layar, entah apa yang dipikirkannya. Kadang dia senyum-senyum, lalu perhatikan lagi. Nah itu pun terjadi sesaat. Jadi mudah-mudahan cepatlah berakhir pandemi ini ya Bu Dwi ya, supaya Insya Allah segera berakhir. Supaya peningkatan kemampuan berpikir dan berbahasa mahasiswa kita itu menjadi lebih baik dan tidak menjadi terpuruk dengan kondisi teknologi sekarang. Ya. Kan semuanya dengan HP. Anak-anak SMA juga, anak SMP juga sibuk dengan HP. Ya. Boleh menggunakan HP, tapi harus ada waktu-waktu yang memang mendapatkan informasi, kemudian juga mencari informasi dan menyusun informasi dengan kerangka berpikir yang logis, jernih, dan sistematis. Nah, ini perlu dilakukan. Nah, dulu sebelum pandemi sudah kita lakukan penelitian-penelitian terkait dengan teknologi ini. Itu contohnya ada yang meneliti Facebook, ya, bahasa di Facebook. Itu kan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan status-status persoalan-persoalan dalam dirinya melalui teknologi. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh mahasiswa kami, baik S2 maupun S1, tetapi memang di sini masih perlu perhatian yang lebih terhadap bentuk-bentuk verbal atau juga bentuk-bentuk non-verbal sulit untuk diamati karena bahasa tersebut bahasa tulis. Ya, dalam teknologi kan bahasa tulis yang diteliti, tapi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana psikologis ya ketika dia mengucapkan bunyi itu. Ya, kadang kita salah paham, kadang dosen yang salah paham dengan SMS dari mahasiswa. Nah, itu kan efek dari teknologi penggunaan SMS itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi ketidaksalahpahaman, maka diperlukan tuturan langsung.
ya, hubungan langsung antara penutur dengan lawan tutur. Jadi tidak semua tulisan itu bisa dijadikan tidak bisa dijadikan sebagai dasar yang benar dalam mengambil sebuah kesimpulan. Masih diperlukan informasi lisan untuk mendukungnya. Saya kira teknologi sangat berpengaruh, Bu. Ya, itu jawaban saya. Mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi lagi oleh riset-riset yang terkait dengan itu, mahasiswa.